Kecelakaan yang melibatkan bus dan truk dalam 2 hari berturut-turut terjadi dan memakan banyak korban. Apa penyebabnya? Apakah ini musibah semata hingga harus memakluminya? Atau ada faktor lain? Saya akan berbincang dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Halo, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mas Iqbal. Mohon Baik, maaf, ini saya lewat voice saja ya. baik, Wajahnya nggak lihat suaranya nggak itu jelas, kalau voice bisa. baik Pak Joko. Langsung saja Pak Joko, ini menurut pendapat Anda, apa yang jadi penyebab utama dari terjadinya laka lantas ini? Apakah memang human error atau ada faktor lain? Ya, sebenarnya dua secara detail nantinya kita akan mendapatkan hal yang lebih detail lagi setelah investigasi dari KNKT ya. Jadi KNKT ini turun di Sumatera Barat, di Padang Panjang, dan di Jawa Tengah, di Purworejo. Mhm, Tapi memang ini secara umum dapat dikatakan kita tuh lengah atau agak abai negara terhadap keselamatan ya. mhm, Terutama persoalan anggaran. Ini baru kemarin anggaran itu ada penambahan total itu kemudian perubahan 8,5 triliun. yep, Ya, selama ini tuh anggaran-anggaran untuk keselamatan tuh banyak yang dipangkas. mhm, Ya, umpamanya pemeliharaan keselamatan jalan, masalah keselamatan jalan seperti marka, rambu, mhm, penerangan jalan umum, pelatihan-pelatihan operator buat pengemudi itu tidak ada juga. mhm, Kemudian yang lebih fatal lagi adalah namanya sistem manajemen keselamatan. Itu penting karena kendaraan-kendaraan angkutan umum, entah barang atau truk, ya, itu ada KIR. KIR-nya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, di antara KIR ini tentunya perusahaan ini kan bisa melakukan perawatan pemeliharaan terhadap keselamatan. Nah, ini harus dilakukan, tapi ini belum tuntas. Ya, ribuan perusahaan yang harus dilakukan. Nah, ini tidak ada anggarannya. mhm, Nah, ini kan jadi persoalan juga bagaimana mereka ingin memulai kendaraan, belum lagi ada persoalan lainnya, mhm, persoalan KIR dan sebagainya. mhm, mhm. Banyak hal yang harus dibereskan masalah keselamatan. Oke, nah ini menarik Pak, ketika memang salah satu alasannya adalah soal anggaran yang dipotong. Hmm. Lalu bukankah selama ini juga kita ketahui bersama sebelum anggaran ini dipotong, kecelakaan juga kerap terjadi, apalagi melibatkan bus dan juga truk. Ini bagaimana? Apakah memang kesalahan terbesar itu terkait dengan pemotongan anggaran, ataukah ada eh, ada alasan lain seperti halnya ketegasan, aturan sudah ada, lalu hukum juga sudah berlaku, semua sudah ada begitu, tinggal dijalankan saja. Apakah ini lagi-lagi soal anggaran? Ya, memang tidak hanya anggaran, tapi itu menentukan Mhm, bagaimana tadi saya bilang fasilitas keselamatan. Rambu pemeliharaan tidak ada, penerangan jalan tidak ada. mhm, Kemudian ingin monitoring ke daerah-daerah itu juga tidak ada anggaran. mhm, Ada namanya pembinaan teknis ya oke, kepada perusahaan, mhm, kepada sopir, itu tidak dilakukan. Itu kan harus rutin dilakukan. mhm, Pun itu masih kurang, apalagi tidak ada anggaran sama sekali. Itu problemnya di situ. iya, Ya, mhm, belum lagi pengawasan-pengawasan yang harus melekat. mhm, Ya, ada rem cek. mhm, Nah, kemudian untuk melakukan digitalisasi pengawasan. mhm, Setidaknya kan ini sudah selesai digitalisasi, sehingga bus-bus itu mhm, ya dia akan bisa dipantau harus masuk tipe A. Nggak masuk dia dilakukan mungkin ada sanksi. Itu tidak bisa dilakukan masih secara manual. Nah, inilah yang sulit untuk dipantau. Makanya harus ada anggaran untuk melakukan digitalisasi angkutan kartu pengawasan. oke, Kemudian untuk angkutan barang juga demikian. Yaitu pengawasan ini sangat apalagi ditemukan ternyata tertentu banyak yang tidak berizin juga. Ya, belum lagi bicara backing luar biasa pengunjung angkutan barang ini. mhm, mhm, mhm. Berarti dalam hal ini bahwa pemerintah lalai dong Pak terkait dengan faktor keselamatan dan lain sebagainya, dan juga harus bertanggung jawab dong terkait hal ini. Iya, betul. Makanya kami sudah lama untuk umpamanya truk aja lah, truk odol. Truk odol ini sudah berlangsung 20 tahun lebih. Mhm, Ya kan, ketika mau dilakukan selalu yang menolak. Nah, ini baru tahun ini ditargetkan 2026. Tapi saya nggak begitu yakin. Tapi kita beri apresiasi lah semangatnya 2026 bebas truk odol ya. mhm, Tapi tentunya ini harus jangan parsial hanya regulator, diajak operator angkutan umum, entah itu BUMN, kemudian para pengusaha truk ini belum diajak sampai sekarang. Komunitas pengemudi itu harus diajak bicara. mhm, Ya, karena kalau beres odol itu
tidak serta-merta dari pemerintah. Ada hal yang lebih penting, bagaimana menghapus pungli. Pungli di logistik itu mulai baju seragam sampai tidak pakai baju. Nah itu harus, kalau tidak baju seragam, oknum apa ya, presiden oleh PPS. Belum lagi upah standar pengemudi, itu harus ada. Percuma nanti mereka diberikan pelatihan-pelatihan, tapi ternyata gaji mereka juga pendapatannya rendah. Hasil kajian dari Badan Kebijakan Transportasi, itu rentangnya hanya 1,4 juta per bulan, itu di bawah UMR. Ya. Belum lagi penguji. Nah, penguji kendaraan bermotor ini minim sekali, tunjangannya cuma 200.000 per bulan. Kami sudah mengusulkan itu minimal 2 juta, tapi ini belum terrealisasi juga. Jadi kita menuntut petugas kita kerja dengan mal, tapi segera ini kita tidak perhatikan, itu juga menjadi persoalan. Pak Joko, selain soal masalah anggaran, soal keuangan dan lain sebagainya, bagaimana dengan faktor kelelahan dan juga jam kerja yang panjang bagi para pengemudi ini, Pak? Jadi 80% penyebab kecelakaan menggunakan kereta itu adalah karena sopirnya lelah. Setelah itu mau di bus, di truk mau biasa. Nah, oleh sebab itu, ini memang di undang-undang itu cuma disebutkan 8 jam per hari. Tapi tidak melakukan bagaimana seminggu dia harus bekerja, bagaimana 1 bulan, ini tidak jelas. Makanya saya minta merevisi. Tapi merevisi undang-undang itu ternyata tidak mudah. Ya, padahal kami ingin ada revisi undang-undang kita untuk tujuan keselamatan. Termasuk juga tarif. Kenapa? Angkutan barang tarif itu ada perang tarif, rendah-rendahan. Karena ada pasal 188 yang menyebutkan berdasarkan kesepakatan, itu tidak boleh seperti itu. Mestinya ada tarif batas bawah dan batas atas. Jadi tidak serendah-rendahnya, mengakibatkan nanti pengemudi itu pendapatannya itu minim. Nah dampaknya sekarang pengemudi itu sulit didapat. Jumlah pengemudi itu dibandingkan dengan truk ini lebih banyak jumlah armadanya. Gitu. Oke, baik Pak Joko. Ini artinya bahwa pemerintah jangan hanya menutup mata begitu ataupun sebelah mata untuk melihat kasus ini. Setidaknya bisa ada perubahan setelah kasus ini terus berulang agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Terima kasih Pak Joko Setiowarno sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Terima kasih Mas Iqbal. Selamat malam. Selamat malam.